Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agusnia Puspitaningrum dari Prodi Pendidikan Teknik Bunga 2019 Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 19511241041. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh sordok dan rogi pada terkompresi pada properti pemrosesan dan pemanggangan. Jurnal ini adalah jurnal terjemahan yang ditulis oleh Maria, Andrea, Lorenzo, Roberto, dan Manuela Mariotti. Selanjutnya, pada bagian pendahuluan, proses bioteknologi tertua adalah untuk menghasilkan ragi, dan teknologi ini digunakan untuk meningkatkan tekstur, aroma, dan umur simpan roti tradisional. Beberapa peneliti mencoba untuk membandingkan sifat-sifat roti GF yang diperoleh dengan menggunakan GF sourdough yang dikembangkan sebelumnya di laboratorium. Sebelumnya, roti GF adalah roti yang tidak mengandung gluten atau gluten free. Lebih khusus, ini bertujuan untuk mengkonfirmasi temuan dari studi sebelumnya yang untuk meningkatkan baik dari hal resep maupun proses. Roti segar yang disimpan dikarakterisasi untuk berat, tinggi, volume spesifik, warna, dan kerak dan juga remah. Selanjutnya, masalah dalam pembuatan roti GF. Kurangnya jaringan gluten membuat proses memanggang menjadi agak sulit dan mengubah kualitas produk akhir dalam segi nutrisi, sensorik, dan teknologi, khususnya untuk meningkatkan volume roti dan karakteristik kelembutan selama penyimpanan. Selain itu, tingginya jumlah pati dalam formulasi membuat produk lebih rentan terhadap styling. Strategi untuk meningkatkan roti GF adalah fermentasi, evaluasi, peningkatan prosedur dan formulasi dan proses teknologi. Selanjutnya, roti bebas gluten. Bahan-bahannya adalah 46,3% tepung jagung, 7,4% protein kacang polong, 46,3% tepung beras, dan sisanya sebagai berikut. Persentase dinyatakan untuk campuran tepung air dan ragi tidak termasuk. Selanjutnya, beberapa karakterisasi adonan bebas gluten. 1. Adonan diperoleh diinkubasi pada suhu 25 derajat Celcius sampai pH-nya 4,0 tercapai, dan kemudian disimpan terus-menerus dengan teknik pelambatan balik dalam kondisi terkontrol dan sama. Sampel yang mengandung penghuni pertama yang paling penting dalam hal sifat ragi dan pengembangan adonan. Bubuk yang sudah dicampur sebelumnya selama 5 menit, kemudian ditambah bahan dan dikocok selama 15 menit, lalu adonan dibagi menjadi beberapa alikot untuk dievaluasi lebih lanjut selama proses pemeriksaan. Selanjutnya, ragi yang berbeda digunakan untuk menyelesaikan resep roti GF. Seperti pada tabel ini, jadi ada 4 sampel resep untuk membuat roti GF dengan pemberian nama yang berbeda-beda. Untuk adonan yang mengandung sourdough, ragi diperpanjang untuk mencapai pH 4,0 sampai kurang lebih 0,2. Masa inkubasi adonannya berbeda-beda setiap jenisnya. Selanjutnya, untuk semua adonan, panjang inkubasi ini cukup untuk mengidentifikasi TX atau waktu penampilan adonan porositas. Selanjutnya, proses pembuatan roti dalam penyesuaian karena bahan baku yang berbeda-beda tadi. Nah, yang pertama, semua serbuk dicampur dengan mixer selama 5 menit, lalu ditambahkan air dan minyak zaitun. Selanjutnya, step kedua, semua bahan dimasukkan dalam 2 menit pertama pencampuran dan digulung selama 15 menit. Step ketiga, adonan yang dihasilkan dibagi menjadi 8 alikot, masing-masing 150 gram, ditempatkan dalam cetakan kue, lalu difermentasi. Step keempat, adonan yang beragi kemudian dipanggang dalam oven listrik selama 30 menit pada suhu 230 derajat Celcius. Selanjutnya, yang terakhir, kemudian didinginkan pada suhu kamar selama 1 jam, lalu diambil dari cetakan. Selanjutnya,
profil refermentografi dari adonan yang berbeda. Seperti pada tabel ini, adonan sourdough membutuhkan periode waktu yang lebih lama untuk secara aktif memulai pembuktian gluten free dibandingkan dengan sistem adonan lainnya. Berdasarkan hasil refermentografi dan khususnya mempertimbangkan nilai Tx, waktu ragi berikut untuk produksi roti didefinisikan sourdough 230 selama 3 jam, sourdough 180 selama 3 jam, CY180 selama 1 jam 30 menit, dan sourdough CY180 selama 1 jam. Selanjutnya, karakteristik utama dari roti segar gluten free. 1 jam setelah dipanggang, dilaporkan pada tabel berikut ini. Dibuktikan di antara sampel setelah dipanggang tersebut, bobot roti bervariasi dan susut kue sama dengan 13,0% untuk sourdough 230, rotinya 10%. Untuk roti jenis sourdough 180, bobot rotinya 10,1%. Sedangkan untuk roti C180, bobotnya 17,9%. Nilai diikuti dengan huruf yang berbeda dalam baku yang sama secara signifikan yang berbeda. Perbedaan yang signifikan itu dibuktikan dalam hal tinggi maksimum, tinggi minimum, volume, dan spesifik. Selanjutnya, struktur remah roti. Roti yang dihasilkan pada resep yang berbeda-beda terlihat seperti gambar ini. Hasil ini selaras dengan fitur propositas remah. Remah roti sourdough 230 dan sourdough 180 sangat padat dengan persentase lubang yang tinggi, lebih dari 90%, dan diameter rata-rata 0,6 mm. Sedangkan C180 remah roti dan sourdough CY180 juga menunjukkan jumlah pori yang tinggi, 17% dengan ukuran sedang 1 dan lebih dari 3,4 mm. Kehadiran lubang besar sangat terbatas di semua sampel. Hal ini menunjukkan kerusakan struktur selama ragi dan proses pembakaran. Selanjutnya, beberapa parameter penting lainnya untuk penerimaan konsumen. Yang pertama, kelembutan roti yang terkait dengan propositas remah dan karakteristik dinding alveolar. Tekstur roti, JF yang dievaluasi dengan uji kompresi selama resistensi yang ditawarkan oleh remah terhadap kompresi dicatat secara terus-menerus. Hal ini sangat bergantung pada formulasi dan kondisi pemrosesan, merupakan kontributor utama terhadap perubahan kualitas makan roti akhir, dan juga fitur pada produk selama proses penyimpanan. Selanjutnya, roti dicirikan selama seluruh periode penyimpanan. Terlihat seperti pada tabel ini. Hasil-hasil ini tidak semua berkaitan dengan tingkat kelembapan berbagai produk. Sebaliknya, adalah hal yang berkaitan merupakan struktur remah roti. Seperti pada tabel ini, tampaknya menjadi penyebab utama. Roti CY180 dan sourdough CY dicirikan oleh nilai-nilai yang terendah atau yang paling dekat dari modulus mudah dan membuat 25% perubahan untuk seluruh periode penyimpanan. Selanjutnya, kelembutan roti. Sebenarnya dalam penelitian itu apa yang dianggap lembut justru sebaliknya, fraktuabilitas yang lebih tinggi pada sampel itu, yang menunjukkan kecerundungan yang lebih tinggi untuk mengurasnya. Akan tetapi, ketika kedua bahan penghamir dikombinasikan dalam sebuah sampel, akan ada dampak yang sinergis dari roti yang dihasilkan. Meskipun beratnya sudah lebih dari 30%, tidak menunjukkan perilaku yang buruk. Oleh karena itu, dalam hal ini kelembutan adalah kelembutan yang tanda kutip nyata dan bukan nilai rotinya.
Yang terakhir adalah kesimpulan. Adonan khamis pada pembuatan roti tradisional telah dibuktikan oleh banyak penelitian. Hasil karya ini mengandung asumsi bahwa adonan GF adalah strategi yang mungkin untuk meningkatkan kualitas roti gluten free. Penggunaan adonan ini dikembangkan oleh sourdough gluten free dari 20% resepnya sebagai satu-satunya bahan pengkhomir yang dihasilkan roti GF yang bercirikan perkembangan yang rendah, peningkatan yang cepat. Sebaliknya, kehadiran modern kedua bahan penghampir sourdough dan YCY menghasilkan produk akhir yang dikembangkan dengan baik yang bercirikan remah, lunak, dan lebih ringan seperti kulit binatang. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, dapat ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.